Hai Soul Friends, hai teman-teman jiwaku. Selamat datang di channel Madam Mary. Ini sekitar 12, mungkin 2 minggu ya setelah uploadku yang terakhir, karena baru sempat untuk melakukan bacaan ini. Kali ini adalah fun reading, jadi selama ini kan videoku bacaannya berat-berat gitu ya. Dan sekarang dan energi juga lagi berat karena kita habis new moon dan juga retrograde. Jadi kali ini adalah bacaannya lebih ke fun, lebih ke ya hiburan seperti itu. Hari ini kita akan lihat siapa yang naksir kamu. Mungkin kalian rasanya ada yang naksir sama aku, rasanya ada yang sering liatin aku dari belakang, rasanya ada yang sering kasih aku perhatian seperti itu. Ini bisa buat single, tapi kalaupun kalian sudah punya pacar dan pengen tahu aja itu siapa sih yang naksir aku sekarang, apa ada nggak sih seperti itu, kalian bisa nonton video ini. Tapi aku nggak rekomen ini untuk kalian yang sudah menikah. Tapi kalaupun kalian sudah menikah tapi pengen tahu juga nggak apa-apa, asalkan kalian bisa menjaga ya konsekuensinya kalian yang tanggung sendiri seperti itu. Silahkan untuk memilih, kalian bisa tutup mata, kemudian meditasi sebentar, tarik nafas, kemudian tahan dan keluarkan seperti itu. Aku berikan waktu kalian untuk memilih file mana yang ingin kalian dengarkan. Silahkan. Hai Soul Friends, hai teman-teman jiwa, kalian yang memilih file 1, kita akan buka dulu dari The Romance Angels. Wow, True Love, Love Yourself First, Codependency. Oke. Kita akan pakai 2 tarot kali ini. Aku akan coba lihat apa sih maksudnya true love, apa sih maksudnya love yourself first, apa sih maksudnya codependency. Oke, oh my god, langsung datang. Wow. Kalau kalian di sini lihat, nah, Queen of Swords, of Swords, wow, oh my god. Jadi kalau aku lihat di sini adalah bisa ini adalah di dunia kerja seperti itu. Pokoknya ada aktivitas kalau di sini aku lihat. Bisa juga kalian masih sekolah atau kuliah, seperti itu juga bisa. Jadi kalau aku lihat di sini ada berapa yang kalian manajer atau ya punya kalian leader seperti itu. Kalian seperti kepala unit atau apa seperti itu. Pokoknya kalian punya jabatan atau posisi yang kalian pimpinan di situ, kalian leader di situ. Kemudian kalian punya anak buah atau mungkin staff, atau bisa juga dibilang seperti kolega. Jadi dia dari perusahaan lain atau dia dari universitas lain, tapi kalian pernah atau ada relationship, hubungan secara profesional, mungkin klub seperti atau klub belajar atau klub organisasi atau mungkin dari kampus lain juga bisa. Dan aku lihat dia lebih muda daripada kalian. Jadi entah kalian sekarang yang nonton ini perempuan atau laki-laki, tapi orang yang naksir kamu sekarang ini adalah dia lebih muda. Jadi bisa dibilang dia kayak darah muda gitu. Jadi darah muda yang passionnya tuh gede gitu loh. Jadi anak muda gimana sih, kayak kita waktu muda kalau suka sama orang tuh cuma lihat wajahnya aja kayak wah, berbunga-bunga. Jadi aku lihat di sini adalah dia itu jadikan kamu motivasi. Dia menjadikan kamu motivasi. Jadi kalau di sini kan kamu lihat dia riang gembira banget sih. Jadi aku menggambarkan bahwa
setiap dia mau kerja atau setiap dia mau kuliah atau setiap dia mau sekolah gitu, kalau kalian masih anak SMA atau masih anak sekolahan gitu, dia passionate banget gitu. Dia nggak sabar nunggu Senin gitu. Itu kan positif banget ya. Kebanyakan kan kita males banget ya kalau tiba-tiba hari Senin, maksudnya tiba-tiba hari Senin gitu kan, sebel aja, benci banget, I hate Monday gitu kan. Tapi keras kamu ini, orang yang naksir kamu ini, dia nggak sabar gitu, nggak sabar pengen ketemu kamu, nggak sabar pengen lihat kamu gitu. Dan dia sebenarnya bisa dibilang agresif. Untuk beberapa orang agresif, jadi dia suka kasih perhatian sama kamu, suka bantuin kamu. Tapi aku lihat di sini kamu welcome gitu, kamu welcome, tapi kamu nggak ngerasa bahwa dia itu suka sama kamu atau dia ada motif apa gitu. Jadi kamu pikir ya dia junior aku, dia bawahan aku, staff aku, tapi aku nggak merasa kalau dia suka sama aku gitu. Dan di sini aku lihat dia dia agak cemburuan gitu. Maksudnya kalau kamu lagi deket sama mungkin teman kamu yang lain gitu, dia gitu ya gitu, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia bukan pacar kamu. Ini agak lucu sih sebenarnya, orangnya agak gokil gitu. Jadi dia tuh gimana sih orang kalau lagi suka sama orang, naksir sama orang, itu tuh dia kayak gitu. Jadi kayak dia kadang salah tingkah gitu, kadang kikuk dekat kamu gitu. Jadi waktu umumnya kamu lagi, aku dapat visionnya adalah waktu kamu lagi jelasin di meeting seperti itu atau lagi presentasi gitu, dia ngeliatin kamu terus, tapi waktu kamu ngeliatin dia langsung noleh tempat lain, ngeliat pandangan lain gitu. Dan itu tuh dia langsung, waktu kalian eye contact gitu, dia deg-degan gitu, dia langsung kayak gemeteran. Jadi kayak gimana sih, aku ngerasain banget soalnya nih, kayak apa sih, bulu kuduk dia berdiri. Aku bener-bener ngerasain ini, bulu kuduk dia berdiri. Wow, lucu banget. Oke, kita ambil lagi. Kemudian Nine of Wands. Ya, di sini aku lihat beberapa orang juga dia itu sebenarnya, ini ada case lain ya. Ini beda dari yang tadi. Orang yang naksir kamu ini habis putus. Dan dia sebenarnya masih punya luka lama gitu. Dia masih punya luka lama dan masih dalam tahap penyembuhan. Dan di sini true love, di sini aku lihat true love itu adalah bahwa di pile ini mereka itu naksir kamu tuh benar-benar tulus gitu. Naksir kamu tuh benar-benar pengen punya vision ke depan gitu. Maksudnya pengen punya tujuan ke depan gitu dengan kamu. Mungkin dia pengen pacaran sama kamu, dia pengen nikah sama kamu, seperti itu. Dan aku lihat, kecuali untuk kalian yang sudah menikah gitu, kalau ada kalian yang menonton ini dan kalian sudah menikah, dia tahu gitu, orang yang naksir kamu tuh tahu bahwa kamu sudah nikah, dan dia berusaha untuk menahan diri. Aku lihat di sini begitu, menahan diri, karena aku nggak mau rusakin kehidupan rumah tangga dia gitu. Tapi untuk beberapa orang yang masih single, yang kalian nonton ini single gitu, dia naksir kamu itu memang beneran tulus, tapi dia masih kayak terkecoh gitu loh, karena dia habis putus dari mantannya sebelumnya, dia masih punya lukanya, masih terbuka seperti itu. Dan dia masih berusaha untuk seperti ini beneran gak sih, aku beneran suka sama dia gak sih gitu. Dan karena dia tuh gak mau mengulangi kesalahan yang sebelumnya, dia gak mau pacaran sama kamu terus masih ingat-ingat mantannya, seperti itu. Ini dewasa ya, King of Pentacles. Jadi di sini aku lihat di sini juga ada bos kalian, seperti itu, atasan kalian, atau setidaknya senior kalian gitu, bisa di sekolah, atau mungkin kakak kelas, kakak tingkat, seperti itu. Dan dia sebenarnya sudah mapan secara finansial, dia sudah mapan secara, dia udah punya rumah, udah punya
udah punya rumah, udah punya mobil atau apapun lah secara materi. Kalau untuk mereka yang sudah kerja, seperti untuk kalian yang sudah dalam kehidupan kerja gitu, dan kalaupun dia masih kuliah atau sekolah, dia sudah ada goal ke depan gitu. Dia tahu dia punya usaha seperti itu. Dia jadi kuliah atau sekolah sambil punya usaha seperti itu. Wow, aku bener-bener lancar nih ngomong channeling kali ini karena aku udah istirahat lumayan lama ya. Oke. Seven of Pentacles ya. Jadi dia, beberapa orang di sini dia masih lihat-lihat gitu, masih lihat pasaran gitu. Karena gimana ya? Pasaran itu tidak ada konteks negatif sih di situ, tapi sepengalamanku ya dulu waktu aku kuliah, waktu aku sekolah gitu, orang-orang yang naksir kita, yang mau nunggu kapan nembak kita, itu pasti lihat-lihat dulu saingannya siapa sih gitu. Apalagi untuk kalian yang cukup terkenal, cukup populer, dan kalian cantik, kalian ganteng, kalian diva atau ya divo kampus gitu, atau ya orang anak-anak terkenal, anak-anak kece gitu ya di kampus sampai di sekolah kalian. Dia masih menunggu gitu, kapan ya aku bisa nembak dia, kapan ya aku bisa ngatain cinta sama dia gitu. Karena di sini dia love yourself first itu adalah dia self esteemnya masih lack gitu, masih kurang gitu, masih harus ada yang diperbaiki. Dia masih merasa kurang percaya diri untuk jadi pacar kamu gitu, atau ya untuk nembak kamu dia masih kayaknya aku nggak pantas gitu. Makanya dia terus ngeliatin kamu, dia terus terus ngamatin kamu, tapi dia tidak melakukan tindakan apapun. Oke, wow, ya. Di sini kalian, orang yang naksir kamu ini bakal nembak kalian, tapi mungkin tidak yang besok gitu, enggak, tapi dalam waktu ya dekat lah, dalam waktu dekat dia akan mungkin belum nembak, mungkin masih kayak coba untuk deketin kamu, mungkin datangin kamu di kelas kamu, atau kalau kalian beda kelas atau kalian beda kampus seperti itu, atau beda divisi kalau kalian udah kerja. Dan oke. Ya, Queen of Cups. Ya di sini Queen of Wands. Kalau di sini aku lihat dia sebenarnya orientasi ke karir gitu. Tapi dia tuh tadinya masih mikirin karir gitu, masih mikirin mau dibawa kemana sih hidupku gitu. Jadi dia masih fokus ke karir, masih ya dia naksir sama kamu, tapi bukan dijadikan seperti seperti aku lupa istilahnya. Pokoknya intinya bahwa untuk saat ini dia suka sama kamu dan dia menikmati rasa itu. Dia naksir kamu tuh dia menikmati itu. Dan tapi kayak gini, kalau dipersenkan gitu ya, dia lebih ke karir 70-80%, tapi 20%-nya itu adalah tentang naksir kamu. Tapi untuk perasaan ya, untuk perasaan kasih, untuk perasaan cinta, sayang seperti itu tuh bakal tumbuh gitu. Dan suatu saat nanti aku mau berkarir, tapi aku juga mau pacaran sama dia, seperti itu. Kalau aku lihat seperti itu. Jadi makanya ya dalam waktu dekat gitu, ya anytime soon gitu ya, nggak tahu kapan gitu, karena timeline kalian semuanya setiap orang berbeda-beda kan ya. Dia akan nembak kamu, dia akan mengatakan aku suka kamu, segala macam. Oke. Ya, benar. Jadi setiap malam tuh dia berdoa. Setiap malam dia bayangin kehidupan sama kamu, kehidupan asmara kalian seperti apa nanti gitu. Aku kalau pacaran sama dia gimana ya gitu. Dia tuh udah jadi setiap malam tuh dia udah ngerencanain gitu. Dia udah ngebayangin, maksudku dia udah ngebayangin, dia berimajinasi gitu. Kalau kamu jadi pacar dia, kehidupan
kehidupanku sama dia bakal kayak gimana seperti itu. Oh wow, Six of Pentacles, the Sun, ya, codependency. Jadi beberapa di sini aku lihat adalah dia masih mengingat-ingat mantannya yang dulu. Dia masih belum lepas 100% dari mantannya, atau mungkin dulu dia pernah suka sama orang terus ditolak seperti itu, atau dia memang pernah serius sama orang, pernah pacaran sama seseorang dan dia mengalami sakit yang lumayan dalam gitu, dan dia sekarang masih berusaha untuk balance gitu dengan hidup dia, berusaha untuk seimbang dalam hidup dia. Kemudian the sun itu aku lihat di sini adalah waktu kamu datang ke hidupannya gitu. Mungkin dia dulu putus pas kuliah, terus dia masuk kerja seperti itu. Aku dapat visionnya seperti itu, tapi banyak case lain gitu ya. Tapi yang lebih mudah seperti itu. Jadi dia baru masuk kerja dan kamu baru masuk kerja juga. Dan waktu dia lihat kamu itu kayak dia selama ini dalam gelap, dan kamu tuh seperti matahari gitu loh buat dia, kayak menyinari kamu tuh memberikan motivasi untuk dia hidup lagi, untuk dia memulai hubungan asmara, relationship lagi seperti itu. Oke, dua langsung ya, King of Cups. Jadi setelah kamu datang ke kehidupannya, dia menjadi lebih stabil secara emosional. Kemudian akhirnya dia bisa mengobati sakit hatinya dulu, luka-lukanya dulu, sehingga waktu dia sadar gitu bahwa kamu tuh adalah orang yang buat dia sembuh gitu dari lukanya yang dulu seperti itu. Dan dia semakin yakin itu bahwa kamu adalah true love dia gitu, bahwa dia akan milih kamu gitu sebagai ya pacarnya atau istrinya seperti itu. Kalau di sini karena ada true love ya, aku mengambil kesimpulan gitu bahwa dia memang orientasinya adalah sampai ke pernikahan gitu, sampai hubungan yang serius gitu. Kalaupun pacaran gitu adalah pacaran yang serius, bukan cuma iseng-iseng doang seperti itu. Kita akan ambil dari tarot nikah. Fun kan ya, semoga fun ya, semoga nggak terlalu dalam ya. Oke, wow, Knight of Swords ya. Kalau di sini aku lihat juga beberapa orang yang naksir kamu, dia datang ke kamu tuh cepet banget. Dia tuh kayak gini, dia lihat kamu di acara sesuatu atau ya apapun lah itu case-nya gitu. Dia lihat kamu dan dia langsung, aku suka sama dia dan aku akan nembak dia. Dia orangnya simple gitu. Sword itu lebih kepikiran, tapi kalau di Knight itu dia kayak apa sih, cepet gitu, ngelakuin sesuatu tuh cepet gitu. Jadi kalau dia sudah memutuskan bahwa aku suka sama dia dan aku mau jadi pacar dia bakal ngelakuin itu. Jadi berapa di sini aku lihat kalian nggak akan lama gitu, bakal dapat apa ya, dia nembak lah. Four of, tadi bukannya ada ya Four of Swords. Kalau di sini Four of Swords-nya juga aku lihat ya, dia terus berdoa, dia minta minta kepada Tuhan lah intinya. Tadi ada Four of Swords kan ya? Oh ini nih, gila, kartu tarotnya beda gitu ya, tapi kalian dapat Four of Swords. Jadi Four itu development, jadi stabil seperti itu. Jadi perasaan dia tuh ke kamu tuh stabil gitu loh. Jadi dan
dia paham gitu, dia adalah orang yang nggak gampang suka sama orang, nggak gampang in love, nggak gampang jatuh cinta sama orang. Jadi saat dia tiba-tiba langsung kayak first love, maksudnya bukan first love, maksudnya cinta pada pandangan pertama gitu. Mungkin beberapa di sini juga ada first love. Jadi mungkin kalian masih muda gitu, dan dia baru pertama kali ini merasakan ya rasa seperti ini gitu. Jadi aku lihat ada beberapa orang juga yang baru pertama kali suka sama orang seperti itu. Ya, The Magician. Aku lihat di sini juga dia orang yang optimis. Kemudian dia bisa melakukan apapun ya. Maksudnya adalah sebenarnya semua orang bisa melakukan apapun, tapi nggak semua orang sadar bahwa dia bisa melakukan apapun gitu. Kita di kehidupan ini banyak hal yang terjadi, makanya kita sering merasa nggak percaya diri, merasa bisa nggak ya aku kayaknya nggak bisa seperti itu. Tapi dia adalah orang yang dia orang yang The Magician tuh gimana sih, pesulap lah gitu. Jadi aku lihat di sini beberapa kalian orang yang naksir sama kamu ini, dia sudah kayak nggak ngejar sih sebenarnya, tapi dia kamu tahu dia tuh naksir sama kamu gitu. Kamu tahu dia naksir sama kamu, dan tapi kamu kayak nggak dulu deh, kayak kamu masih nggak yakin sama dia. Dan dia itu punya kemampuan untuk membuat kamu suka sama dia, tapi karena dia nggak terlalu yang memaksa, karena dia menghormati keputusan kamu, menghormati ya hak kamu seperti itu, makanya dia slowly but surely gitu. Kemudian The Empress ini di sini aku lihat adalah bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi aku di sini adalah lihat perempuan yang, kalau kamu sekarang adalah laki-laki ya yang melihat ini, dia itu adalah wanita yang mapan gitu, wanita yang ya subur, itu maksudnya dia sejahtera gitu. Dia tahu gitu, dia tahu bahwa kelemahanku apa, kelebihanku apa, dan dia mampu untuk untuk menjadikan kelemahan itu bermanfaat untuk dia gitu. Dan gimana sih kamu kalau lihat dia gitu, perempuan ini yang kamu naksir ini, karena aku lihat di sini juga ada beberapa orang yang kamu tuh naksir seseorang gitu, dan kamu lihat dia seperti ini, The Empress adalah maksudnya seperti permaisuri yang akan mendampingi aku di singgasana, yang akan melahirkan anak-anakku, kemudian mendidik anak-anakku, dan memberikan aku kehidupan yang lebih baik di dunia ini, seperti itu. Oke. Iya sih. Terima kasih ya udah datang kalian yang naksir seseorang di sini. Kemudian The Moon. The Moon ini adalah kayak aku sih lihatnya bahwa berapa kalian sering bermimpi tentang dia. Jadi kalian berkomunikasi atau berinteraksi di kehidupan lain gitu loh, kayak dimensi lain seperti itu. Makanya, dan ini tuh beberapa orang di sini aku lihat kalian sebelum bertemu dia di dunia nyata sekarang, kalian sudah pernah bertemu dia di dunia lain. Maksudnya di dunia lain itu dimensi lain, waktu kalian mimpi, atau kalian yang sudah sering meditasi, kalian kalian ketemu juga di meditasi, dan waktu kalian ketemu di dunia nyata, kalian loh, kayaknya aku tahu orang ini, kayaknya aku familiar sama orang ini, bukannya kamu datang ya ke mimpiku, bukannya kamu datang ya ke meditasiku, seperti itu. Makanya beberapa orang di sini masih masih percaya nggak percaya gitu, dan waktu kalian ketemu dia di dunia nyata gitu, kalian merasakan bahwa magic gitu, kalian merasa ini ajaib banget, ini keajaiban banget gitu, ini mukjizat banget gitu, karena kalian belum pernah mengalami hal seperti itu. Oke, untuk bacaan tarot udah selesai. Kita akan ambil beberapa clue gitu tentang siapa sih yang suka
si yang naksir sama kamu. Bisa apa aja sih, bisa kota, bisa satu sekolah, apa satu kerjaan, atau apapun itu. Kita ambil random ya. Oh, banyak sekali. Pendek, mungkin dia cewek jadi lebih pendek dari kamu, atau bisa juga cowok sih kalau kalian lebih suka cowok yang pendek. Spain, Argentina, mungkin dia dari Spanyol, Argentina, atau kota ini, negara ini kalian akan liburan ke sana atau pergi ke sana atau kerja di sana, terus kalian bertemu di sana. Tempat rohani, mungkin kalian ketemu di gereja, masjid, wihara, pura. Tinggi, oh ada pendek dan tinggi. Olahraga, mungkin dia suka olahraga, dia anak basket di sekolah kamu, di tempat kuliah kamu. Klub, mungkin kalian ketemu ada klub apa sih, majalah dinding. Kalau zaman dulu ada majalah dinding, nggak tahu sekarang ya. Ya pokoknya klub apapun gitu. Klub nge-gym juga bisa. London, mungkin kalian ingin liburan ke sana terus ketemu dengan dia gitu. Karena ini apa ya? Timeless ya, dan ini tuh nggak terbatas gitu limitnya. Jadi kalaupun kalian belum bertemu dengan orang-orang ini, dan mungkin kalian akan bertemu di tempat-tempat ini, di pesawat bisa juga. Every time I look at you, I smile. Jadi setiap dia ngelihat kamu, dia tersenyum. LA, New York. Internet, mungkin kalian ketemu di Instagram atau sosial media lain. Australia. Penyanyi, wah, Afrika mungkin. Di Indonesia kan udah banyak ya ya orang-orang asing, foreigner gitu. Mungkin mereka berasal dari situ, bisa juga berasal dari kota atau negara-negara ini. Asia, Europe, Amerika, Singapura. Oke teman-teman, ini semua bacaan untuk kalian. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, semoga ini menghibur kalian. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye-bye. Hai Soul Friends, hai teman-teman jiwa, kalian yang milih pile 2. Kita akan lihat ya. Wow, new love, very soon, express your love. Wow. Wah, ini indah sekali teman-teman. Kita akan lihat dari tarot dulu. Dari tarot. New love. A new person has stirred your romantic feeling. Ya, ini pasti ini orang baru. Jelas banget ini orang baru. Ya, benar banget. Page of Cups. Jadi halaman baru, emosi baru, energi baru gitu. Jadi mungkin ya bukan orang-orang lama lah, bukan teman-teman zaman dulu, teman TK atau teman SD gitu. Benar-benar orang baru. Oh ya, Five of Cups. Di sini sih Five of Cups tuh kadang lebih ke grief gitu, kayak lebih duka gitu. Tapi kalau aku di sini lihatnya adalah Five itu adalah change, adalah perubahan. 5 itu adalah maksudnya perubahan seperti itu. Jadi aku lihat di sini adalah ada perubahan secara kehidupan percintaan kamu. Jadi mungkin dulu kamu agak monoton gitu ya, agak monoton percintaannya atau pacarannya seperti itu, dan orang yang naksir kamu ini membawa emosi baru gitu, jadi semua orang tuh gak ada yang sempurna, perfect gitu ya. Jadi kalaupun dia orang baru, dia memberikan energi baru, emosi baru, tapi tidak semuanya juga. Jadi kehidupan ini tuh, kita tuh everything ya, kita tuh bukan hanya tentang positive vibes, cuma tentang positif aja, kita tuh juga negatif gitu. Positif dan negatif, kita yin dan yang, kita black and white gitu. Dan dia membawa energi baru yang mungkin bisa dibilang low vibration gitu, tapi kamu bantu dia untuk menyelesaikan shadow work gitu, pekerjaan
apa ya shadow work dia gitu. Jadi aku lihat di sini orang baru ini naksir kamu itu karena dia tertrigger sesuatu dalam diri kamu yang ada dalam diri dia yang belum sembuh, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Aku masuknya untuk fun reading, tapi berapa juga pesan ada yang cukup dalam gitu. Jadi tolong diterima ya, karena ini kan dari spirit guide kalian. Oke. Ace of Wands. Ya. Kalau di sini aku lihat adalah beberapa orang teman kantor, teman kerja ya, berhubungan dengan karir seperti itu atau project. Tapi di sini aku lihat semuanya hampir kebanyakan adalah new, baru-baru semua. Jadi benar-benar fresh from the source gitu. Jadi nggak yang aku lihat di sini berapa orang yang malas banget kalau orang lama lagi gitu. Maksudnya kalian udah kayak jengah aja gitu sama lingkungan kalian, sama sekeliling kalian gitu. Kalau kakak tingkat lagi ogah lah, kalau adik tingkat lagi ogah lah gitu. Jadi kalian benar-benar mengharapkan orang baru, dan disinilah dia datang. Queen of Pentacles. Oke, di sini aku lihat juga berapa adalah orang yang suka sama kamu ini juga pengusaha. Dia benar-benar mulai dari nol gitu sampai akhirnya dia jadi Queen of Pentacles, sampai dia sekarang akhirnya jadi makmur sejahtera gitu. Dan aku lihat di sini juga dia adalah dia berhubungan dengan finance. Aku lihat sih di sini juga dia bekerja di bank seperti itu. Ya, atau BPK sesuatu ya, apapun lah itu yang berhubungan dengan keuangan, karena Pentacles lebih ke materi gitu, atau bea cukai, pajak seperti itu, atau juga notaris aku dengar, akuntan juga aku dengar. Wow, amazing. Lihat deh, ada Queen of Pentacles, ada King of Pentacles. Jadi aku lihat di sini juga ya, ini bisa laki-laki atau perempuan, kalian siapapun yang menonton ini, kalian menarik perempuan atau laki-laki. Jadi di sini aku lihat orang yang naksir kamu ini dia sudah mapan, dia sudah dewasa. Oke, dia masih menimbang-nimbang gitu, karena dia memikirkan segala hal gitu. Orang yang sudah mapan ya, orang yang sudah semuanya stabil, kalau dia mengambil keputusan dia akan mikir cukup lama gitu. Dan di sini cukup banyak energi Pentacles-nya cukup banyak ya. Jadi meskipun dia very soon ya di sini aku bilang, tapi dia tuh sudah melewati banyak kebimbangan gitu, atau mikir gitu. Aku suka sama dia sih, tapi aku pacaran sama dia nggak ya? Aku harus nembak dia apa nggak ya? Karena aku lihat di sini dia otak bisnisnya begitu rumit gitu ya. Gue bilang sih rumit karena dia memikirkan segala kemungkinan seperti itu. Aku kalau pacaran sama dia, nanti bisnisku gimana? Nanti kalau dia ternyata orangnya kayak gini gitu, segala macam. Dia bimbang di sini. Dia gimana ya? Aku nembak dia apa enggak, seperti itu. Wah, langsung 2, thank you. Oke, Queen of Swords in reverse. Dan dari kebimbangan dia itu, dari kayak gini, aku nggak bilang dia pelit ya, tapi kita pahami aja ya, kalau mamanya kita udah kerja keras gitu, kemudian oke, kita stabil secara finansial gitu, tapi kalau kita punya pacar, punya pasangan, kan kita mau nggak mau juga harus ya beliin ini dia, beliin itu, ini itu segala macam. Dan bukan karena pelit gitu, tapi karena dia sayang ya, dia pengen kasih kamu yang terbaik seperti itu. Tapi kan bagaimanapun dia juga harus menimbang-nimbang kan, harus pilih-pilih gitu kan. Apa sekarang aku sudah cukup mapan gitu loh untuk pacaran dan memberikan apa yang pacarku mau, atau
ya kalaupun karena di sini ini ada express your love ya, jadi aku lihat di sini dia orang yang suka ngasih gitu, royal gitu. Dia tuh bahasa cintanya adalah memberikan sesuatu, bentuk barang seperti itu. Dan di sini 8 Eight of Wands, dia benar-benar very soon gitu. Ini very soon banget. Jadi dia bimbang-bimbang, dia mikirin ini itu, tapi karena Queen of Swords, dia udah nggak mau overthinking lagi gitu. Queen of Swords in reverse gitu, dia udah kayak udahlah gitu, aku suka sama dia, aku ikuti kata hatiku gitu. Dan dia mulai untuk menyingkirkan logika atau rasional gitu, karena untuk asmara itu logika, pikiran nggak bisa kasih penjelasan apapun. Yang bisa kasih penjelasan adalah hati kamu, suara hati kamu aja gitu, intuisi kamu gitu. Dan logika, pikiran nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Jadi aku lihat dia tetap akan nembak kamu dalam waktu dekat ya. Express your love. Ace of Pentacles lagi ya. Jadi aku bilang tadi kan, dia cara mengekspresikan cintanya ke kamu, sayangnya ke kamu itu adalah dengan barang. Meskipun sekarang dia masih naksir kamu atau masih deketin kamu, dia akan sering kasih barang ke kamu. Dan pertama-tama mungkin kamu agak kikuk ya gitu, kayaknya nggak usah segininya deh gitu, kayaknya nggak perlu ngasih aku barang terus deh gitu. Tapi itu memang bahasa cintanya ke kamu. Memang cara dia mengekspresikan sayangnya ke kamu seperti itu. The Emperor, Kaisar, ya. Aku di sini juga lihat beberapa orang adalah orang-orang yang naksir kamu ini adalah dia punya jabatan yang cukup tinggi, jabatan senior, eksekutif seperti itu. Kalau kalian kerja sekarang gitu ya. Aku juga dengar CIO seperti itu. Mungkin dia punya usaha sendiri, karena aku tadi lihat di sini adalah kebanyakan adalah pengusaha seperti itu. Ya. Dia punya cukup banyak beban. Jadi kayaknya kalau kamu pengusaha, CIO, kamu punya jabatan tinggi, pasti kamu punya beban banyak. Dan dia punya beban banyak ini juga. Jadi gimana ya, orang yang punya beban banyak secara karir seperti pekerjaan seperti itu adalah dia agak sulit gitu mengekspresikan cintanya. Dia nggak tahu gitu cara mengekspresikan sayangnya ke kamu selain barang tadi gitu. Karena dia mikirnya adalah, aku punya uang ya, ini ya, aku punya uang ya, ini yang aku beri ke dia gitu. Jadi aku bisa beli barang dengan pakai uang ini, ya itu cara aku mengekspresikan rasa sayangku ke dia seperti itu. Wah, the Star, the World in Reverse ini keluar gitu aja ya. Jadi kita ambil aja lah. The Star aku lihat di sini adalah beberapa orang adalah artis, public figure, kemudian influencer, ya pokoknya dia cukup terkenal. Kalaupun dia bukan di dunia artis, dia di lingkungannya dia cukup dikenal, cukup terkenal, cukup, kalau umpamanya dia pengusaha dia punya nama, kalau dia politikus, aku dengar politikus juga dia punya nama seperti itu. Kemudian the world in reverse itu, iya, orang yang naksir kamu ini karena dia aku di sini lihatnya dia kelasnya bukan anak-anak gitu, bukan anak, maksudnya childish gitu. Jadi itu di sini tuh bener-bener orang yang naksir kamu tuh beneran serius gitu, bener-bener orang yang nggak bisa disepelekan seperti itu. Jadi bukan anak-anak ingusan seperti itu. Dia benar-benar punya jabatan, punya posisi, punya karir, punya uang seperti itu. Kita gamblangin aja dia punya uang, tapi dunia dia kayak terbalik gitu. Jadi tuh karena dia terlalu berorientasi kepada karir, makanya kehidupan cinta dia
terlupakan gitu. Dan waktu dia ketemu kamu, the world itu sedikit demi sedikit mulai upright gitu loh. Jadi kalau aku di sini gambarkan bahwa dia mulai seimbang secara kehidupan gitu. Karena selama ini dia cukup burn out ya, cukup capek gitu, cukup kayak hidupku plain banget ya, aku ngurusin kerjaan terus, karir terus gitu. Dan waktu kamu datang ke kehidupan dia, itu dunia dia sedikit demi sedikit mulai seimbang gitu. Kita ambil dari tarot muka. Oke, ya Two of Swords. Jadi memang di sini banyak ya tadi aku bilang, karena dia bukan anak ingusan gitu ya, dia cukup mapan, jadi dia punya banyak sekali pertimbangan ya. Page of Pentacles, tadi aku bilang banyak hal baru, jadi ini adalah cinta baru, emosi baru, energi baru, dan bener-bener orang ini royal banget ya, karena Pentacles aku lihat cukup banyak ya di sini. Dan dia bener-bener, kalau kamu pacaran sama dia bener-bener bakal bisa dibilang bakal mencukupi kamu seperti itu. Kalaupun kamu tidak mencari laki-laki seperti itu atau perempuan seperti itu, tapi dia bakal mencukupi kamu. Oh, Pentacles lagi, gila gak sih? Di sini aku lihat kalian bakal nikah sama dia, bakal punya keluarga sama dia. Jadi yang very soon ini, new love, orang-orang baru. Jadi beberapa orang di sini kalian bakal nikah sama dia. Karena di sini Ten of Pentacles itu seperti apa ya? Seperti keluarga, seperti kehidupan keluarga yang harmonis, kehidupan keluarga yang ya kamu punya suami, punya istri, kamu punya anak, kamu rukun sama mertua, sama sanak saudaranya seperti itu, dan kamu kecukupan seperti itu. Indah banget. King of Swords. Oke. Kalau di sini aku lihat di sini Queen of Swords-nya udah reverse-nya, King of Swords-nya upright gitu. Jadi saat kalian, ini sebenarnya bacaan untuk siapa yang naksir kamu, tapi ini dia cukup karena dia orangnya visionnya jauh ya. Jadi dia belum nembak kamu, tapi dia sudah mikirin kalau nikah sama kamu, kehidupan keluarga kalian bakal seperti apa, seperti itu. Dan dia cukup overthinking ya orangnya. Jadi dia ya karena dia mikirnya jauh gitu, mikirnya emang nggak buruk sih, nggak jelek seperti itu. Tapi semoga kamu juga adalah orang-orang yang memang orientasinya adalah untuk menikah seperti itu. Karena aku lihat di sini adalah orang-orang yang naksir kamu ini adalah tujuannya deketin kamu, tujuannya nembak kamu. Ini adalah untuk menikah seperti itu. Kita akan ambil dari sini clue. Bisa apa aja, bisa fisik dia, bisa profesi dia, zodiak dia juga ada. Oke, sorry ya, karena ini random ya, aku nggak lihat. Kita tutup juga sama-sama. Oke. Wavy, dia rambutnya gelombang. Oh, di sini juga ada orang lama. Nah, sekarang aku tahu. Aku di sini lihatnya adalah past life. Jadi kehidupan masa lalu. Jadi kalian sudah ketemu di kehidupan sebelumnya, tapi di kehidupan ini kamu belum bertemu dengan dia. Jadi itu seperti apa ya? Fresh gitu. Dan di sini aku juga lihat mantan. Kalau kalian, aku di sini soalnya pick up energi kamu yang masih mikirin mantan. Jadi kayak gini, kalau bacaan seperti ini kan direct ya gitu. Jadi kamu nonton ini ya, kamu sebenarnya judul ini adalah siapa yang naksir kamu, tapi karena kamu mikirin mantan kamu, makanya itu juga aku pick up energi itu gitu.
Jadi berapa orang juga mantan kamu. Nostalgia, bener banget. Jadi nostalgia bisa juga dari past life kamu, memori zaman dulu, maksudnya memori kehidupan sebelumnya, seperti itu. Lurus, rambutnya bisa lurus. Kalau kalian bisa ketemu di busway, MRT, KRL, atau kalian bekerja di situ, di busway, MRT, KRL, kemudian songs, lagu. Jadi kalian bisa terkoneksi secara lagu. Jadi kok tiba-tiba kayak gini loh, aku liatnya kalian lagi di cafe, terus ada lagu yang muncul. Jadi dia lagi duduk di cafe sama teman-temannya, terus kamu datang sama teman-teman kamu dan lagu itu muncul gitu. Dan dia kayak time stops, kayak waktu tuh berhenti waktu dia lihat kamu gitu. Agak lebay sih, tapi beneran visionku seperti itu. Dan dia merasakan seperti itu. Jadi waktu dia dengerin lagu ini lagi, dia teringat kamu gitu. Dan kalian ketemu lagi. Jadi kafe ini kayak langganan gitu loh untuk kalian. Mungkin kalau kalian sekarang punya langganan kafe, bisa deh sering-sering kesana supaya bisa ketemu dia, karena dia sering nungguin kamu, berharap bakal ketemu lagi sama kamu di kafe atau apapun lah ya, restoran, mall, segala macam, atau perpustakaan aku dengar juga. Oke teman-teman, aku pikir ini cukup ya untuk kalian file 2. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, semoga ini menghibur untuk kalian, meskipun cukup dalam ya orang yang naksir kamu ini, karena ternyata orang yang naksir kamu ini bakal jadi suami atau istri kamu. Terima itu. Aku berharap ini semua kalian terima dengan baik. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye bye.